البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah alihi washabihi wa ba'd. Meneruskan bacaan kitab Bulughul Maram ditulis oleh Al-Hafidz Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Masih kita di Kitabul Janaiz, kitab jenazah. Sudah kita selesaikan ya, tentang pembukaan, yang kita katakan pembukaan, walaupun beliau tidak membuat bab-bab di dalam kitab Janaiz ini. Ini keutamaan banyak ingat mati, kemudian juga tanda-tanda husnul khotimah. Kemudian juga sudah kita selesaikan permasalahan pertama, yaitu tentang memandikan jenazah. Ya, walaupun nanti juga dibicara juga tentang masalah memandikan. Ini kita untuk permudah saja ya. Ini nanti akan disebutkan hadis tentang siapa memandikan jenazah. Kemudian juga sedikit tentang masalah mukafani, bahkan sebagian besar yang kita sudah sebutkan mukafani mayit 3 lapis. Ya, yang paling bawah ada yang paling lebar. Ya demikian disebutkan. Kemudian lapisan berikutnya. Kemudian kalau lapisan ketiga dengan apa? Dibalutkan bagian atas yang kanan, ya. Kemudian yang bawah yang kiri, ya, dilempitkan gitu. Jadi dilipat. Satu ya ini paling mendekati dengan kulit mayit itu, ya dilipatkan. Kanan dulu dilipat, kemudian baru kiri. Kemudian bawahnya lagi demikian terus. Dan diberikan minyak wangi. Kemarin sudah kita sebutkan sebagiannya. Kemudian juga untuk diikat, ya diikat. Saya mengatakan 5 ikatan. Jadi kepala, kemudian juga di bagian tengah di pusar. Yang diperkirakan adalah tidak kemudian terlepas kain tersebut. Kemudian juga ya cara-caranya sebagian menyebutkan untuk tidak dilubangi kain kafan itu, yang 3 lapis itu tidak dilubangi. Sebagian membuat kain khusus ya seperti segitiga, nanti diletakkan di bagian dubur dia pantat itu. Kemudian juga kadang juga membuat untuk dibuat kain tersendiri dilubangi, dimasukkan di kepala dia. Ya demikian. Kemudian juga diberikan kapas sebagian lubang-lubang dari mayat tersebut. Berikutnya sekarang akan dibahas tentang permasalahan memandikan. Qala Allah Ta'ala, ini siapa yang mandikan? Ya, walaupun sebelumnya sudah disebutkan tata cara memandikan secara lengkap insyaallah. Kemudian mukafani. Sekarang di sini Ibnu Hajar akan menyebutkan siapa yang akan memandikan mayit ini. Qala Allah Ta'ala, hadis yang ke-12. Ya. Ya, hadis yang hadis yang ke-19. Hadis ini sahih. Hadis yang ke-19 itu hadis ke-516 di buku ini. Ya, sebagian cetakan berbeda-beda. Dia hadis yang ke-19 di kitab Janaiz. Wa Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha. Ana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan kepada Aisyah. Nabi mengatakan kepada Aisyah ketika masih hidup. Beliau mengatakan, "Lau muti qabli la ghasal tuki." Kalau engkau meninggal sebelumku, aku akan memandikan engkau. Ya, maksudnya kalau sekiranya Aisyah meninggal duluan, ya, maka Nabi lah yang akan memandikan. Tetapi kenyataannya adalah Nabi meninggal baru kemudian Aisyah. Nabi meninggal umur 63 tahun dan disebutkan Aisyah ketika Nabi meninggal umurnya 18 tahun. Kemudian ya beliau meninggal baru di umur disebutkan 63 juga. Ini Abu Bakar, Umar, kemudian Ali, kemudian Aisyah, mereka meninggal di umur yang sama. Wallahu a'lam, seperti umurnya Nabi 63 tahun. Al-hadis, hadis yang
Ada lengkapnya di sini, ya sebagian menyebutkannya. Rawah Ahmad berkata Imam Ahmad, Imam Majah dan Imam Majah, Wasawi Ibn Hibban, dan Ibn Hibban mensahihkan. Dan di sini ada sahih. Sekali Imam Sanani fi dalalatun. Di sini ada dalil ala anna li rajul, atas sesungguhnya seorang laki-laki ayyughsila zawjatahu, untuk memandikan istrinya. Boleh seorang laki-laki memandikan istrinya. Qaul jumhur, ini adalah ucapan jumhur. Yaitu Abu Hanifah menyelisihinya, tapi yang benar ucapan jumhur. Ya, demikian. Demikian juga hadis berikutnya, di hadis itu dhaif disebutkan hadis yang ke-20, wan Asma binti Umais radhiyallahu anha, dari Asma binti Umais radhiyallahu anha. Hadisnya dhaif disebutkan itu ada rawi namanya Abdullah bin Nafi Al-Madani. Sangat lemah sekali. Demikian juga situ ada Aun bin Muhammad Al-Hashimi. Demikian juga ibunya Ummu Ja'far, keduanya adalah majhul. Sebagian ada yang mutabah, ya, yang mengikutinya. Tapi yang jelas adalah di sini tadi dhaif alam demikian. Jadi sebabnya tadi sudah ada Abdullah bin Nafi Al-Madani, sangat lemah sekali. Apa itu hadisnya? Dari Asma binti Umais radhiyallahu anha. Ana Fatimah radhiyallahu anha, sesungguhnya Fatimah radhiyallahu anha ausat mewasiatkan ayyughsilaha Ali, untuk memandikan dia Ali radhiyallahu anhu. Ya, demikian. Jadi dia mewasiatkan, Fatimah mewasiatkan untuk suaminya itu Ali bin Abi Thalib memandikan dia. Rawahu Daraqutni, meriwayatkan Imam Daraqutni rahimahullah. Dan memang benar ya, ini Fatimah lebih dulu meninggal. Beberapa bulan setelah Nabi meninggal, maka Fatimah meninggal. 3 bulan berikutnya Ulalam Fatimah kemudian meninggal. Bahkan disebutkan waktu itu pernah ketika Nabi masih hidup, Nabi membisikkan. Di bisikan yang pertama, ya, waktu itu Aisyah melihatnya, Fatimah menangis. Kemudian dibisikkan lagi oleh Nabi yang berikutnya, beliau tersenyum. Maka kemudian ketika Nabi meninggal, baru diberitahu bahwa bisikan yang pertama mengabarkan bahwa Nabi akan meninggal lebih dulu. Kemudian bisikan yang kedua bahwa Fatimah akan menyusul dalam waktu yang tidak lama. Ya, demikian disebutkan. Dan kemudian Ali bin Abi Thalib pun, ya, masih hidup setelah Fatimah meninggal. Dan pernah disebutkan waktu itu Ali hampir menikahi anaknya Abu Jahal, maka Nabi berkhutbah mengatakan Fatimah bid'atun minni. Fatimah termasuk bagian dari tubuhku. Barang saya menyedihkan dia, telah menyedihkan aku. Akhirnya dia tidak jadi menikah. Baru setelah Fatimah meninggal, Ali pun menikah dengan perempuan yang lain, demikian disebutkan. Di sini dhaif, ya, tapi diambil pelajaran seperti yang sebelumnya, bahwa boleh untuk suami memandikan istrinya, yakni memandikan jenazah, demikian juga sebaliknya. Dan dibahas dalam permasalahan ini, siapa yang lebih utama memandikan? Hadis yang tadi kita sebutkan, yang hadis Asma binti Umais tadi, bahwa Fatimah mewasiatkan, kan? Hadisnya walaupun dhaif, mereka membahas bahwa yang paling utama adalah yang mendapatkan wasiat. Aulanas fi ghusli mayit wasihu. Yang paling utama memandikan mayit adalah yang mendapatkan wasiat. Ya, demikian. Itu kerabat-kerabat dia dan sebagainya. Kemudian disebutkan siapa kalau kemudian ada seorang meninggal tidak mempunyai zaujah, ya, tidak mempunyai istri, maka yang paling berat untuk memandikan dia adalah bapak dia. Kalau ada seorang meninggal belum menikah atau dia memang nggak punya istri, maka yang paling awal untuk memandikan bapaknya. Kemudian kakeknya kalau masih ada, kemudian anaknya, kalau ternyata istrinya sudah meninggal, kan, dia punya anak. Kemudian anak dari anaknya, ini cucunya, ya, dia sudah meninggal. Biasanya gitu, ada orang tua sekali, suami istri sudah punya cucu, kan itu. Meninggal dulu, umpamanya suaminya, boleh istrinya mandikan. Kalau kemudian sudah tidak ada istrinya, dia meninggal, dia mandikan anak dia atau cucunya, kan itu. Ibn, ya, ini anak dari anak laki-laki dia. Kemudian kalau ada saudaranya, kemudian anak dari saudara dia, kalau nggak ada, atau pamannya.
kemudian anak dari pamannya. Itu urutannya yang memandikan adalah itu. Demikian juga kalau perempuan. Kalau sudah tidak mempunyai suami atau suaminya sudah meninggal. Perempuan ini meninggal, saya memandikan para perempuan. Yang paling utama adalah rahimnya. Ini dhatur rahim, ya, dari kerabat dia. Kemudian yang bukan rahimnya, kemudian baru ajnabi. Ya, demikian disebutkan. Demikian juga kerabat yang paling berhak, ya, ibunya. Demikian disebutkan. Dan tentang suami memandikan istri, maka ini adalah hadis tadi disebutkan oleh Ibnu Munzir, itu ada ijma, boleh. Demikian juga ya, laki-laki memandikan istrinya. Kalau istri tadi memandikan suaminya, itu ijma. Bagaimana kalau sudah dicerai? Kalau cerainya itu belum bain, belum sampai 3 kali, maka boleh. Tapi kalau sudah bain 3 kali, sudah ditalak, maka tidak boleh. Kalau sudah ajnabi, sudah berpisah. Apakah boleh seorang memandikan perempuan yang bukan istrinya? Tidak boleh. Yaitu. Bagaimana kalau ada orang laki-laki meninggal, tidak ada laki-lakinya, ada perempuan, semuanya ajanib semua, bukan kerabat dia. Ya, ini dimandikan di bajunya. Ya, demikian disebutkan. Apakah boleh memandikan anak kecil? Seorang perempuan memandikan anak kecil, laki-laki. Apabila masih kecil kali tidak apa-apa. Tapi kalau sudah dia itu anak ini mungkin umur 8 tahun, ya, takutnya jadi fitnah, maka dimandikan ya sama laki-laki. Demikian disebutkan. Demikian juga bagaimana seorang muslim kemudian yang memandikan kafir, tidak boleh. Demikian juga sebaliknya. Perempuan muslimah tidak boleh dimandikan oleh orang kafir. Ya, demikian. Bagaimana kalau orang kafir? Yuwari, saya ditutupi. Sebagaimana Nabi mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib ketika Abu Thalib bapaknya meninggal, idhab fawari, pergilah, tutupi dia. Sudah, itu aja. Kuburkan langsung. Tidak perlu dimandikan. Itu. Jadi di sini sudah